saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan kepada kami oleh para pembicara ya. Yang pertama Pak Prof yang nanti akan saya bacakan juga biografi beliau dan juga Pak Herlan. Nah, hari ini karena khusus kita itu memang dispesialkan hari ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi kita. Walaupun kita tetap umum, tapi harapan besarnya tentu kita mengundang calon mahasiswa yang ada di kita yang sudah terdata sekitar 13 orang, mahasiswa baru bergabung 7 orang. Hari ini kita akan coba membedah teman-teman sekalian tentang koperasi kampus. Khususnya nanti kita mengerucut juga secara spesifik kampus digital, koperasi digital di STEBI Bina Esa itu seperti apa. Nanti mungkin Pak Prof juga bakal banyak berbicara di situ. Cuman secara umumnya pun nanti secara pengelolaan kampus, koperasi kampus, nanti Pak Herlan pun akan sharing dengan kita. Untuk itu saya akan langsung saja membacakan biografi pembicara pertama, yaitu guru kita, sepuh kita yang kita sama-sama cintai, kita sama-sama hormati. Nama beliau lengkapnya adalah Profesor Dr. Haji Syamsuri SA. Beliau yang pertama adalah sebagai pendiri dan ketua Kopma Bumi Siliwangi. Yang kedua pun beliau itu sebagai ketua Koperasi Pemuda Indonesia di Jakarta. Badan pengawas. Badan pengawas, maaf ya. Yang berikutnya beliau itu wakil ketua Kadin Jabar. Ya, luar biasa nih. Yang berikutnya juga beliau adalah wakil Dekopinwil Jabar. Nah, terakhir beliau itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dalam Dharma Bakti beliau memajukan koperasi. Jadi kalau berbicara koperasi, Pak Prof ini adalah orang yang sudah memakan asam garam dengan jam terbang tinggi. Yang ini mudah-mudahan akan menjadikan bahan ataupun supporting tinggi di kampus yang akan kita jalankan nanti di koperasi di kampus kita. Seperti apa dan bagaimana penjelasan tentang koperasi kampus ini, dan saya memohon khusus kepada Prof nanti menyinggung ke arah koperasi digitalnya STEBI Bina Esa. Karena kebetulan kebanyakan yang hadir di sini sekarang itu sekitar 7 orangnya yang tadi report di grup, itu adalah calon-calon mahasiswa kita, Prof, yang beliau sudah mendaftar ke kampus STEBI ini. Baik, untuk pengantar demikian, mangga Prof, waktu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan para hadirin sekalian, webinar yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Para hadirin sekalian yang Bapak cintai, khususnya Saudara Herlan, itu kader Bapak yang terbaik saat ini. Alhamdulillah nanti kita akan berbicara tentang koperasi generasi muda. Meskipun kita coba fokuskan pada koperasi di lingkungan kampus. Ini adalah webinar yang keempat. Bapak berpartner dengan Saudara Herlan. Bapak akan menyampaikan hal-hal yang bersifat makro. Dan nanti Saudara Herlan akan menyampaikan hal-hal yang lebih mendetail yang bersifat mikro. Terus ya, kita nak. Ya. Ya, baik Bapak lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan ya. Kenapa kok bangsa kita ini begitu serius ingin mengembangkan koperasi? Ini tidak lepas dari adanya Undang-Undang Dasar kita. Khususnya pasal 33 ayat 1. Pasal itu menegaskan bahwa perekonomian bersama
berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, sebelum di amandemen Undang-Undang Koperasi kita, itu bukan undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 45 kita, ada penjelasan resmi dari Undang-Undang Dasar tersebut yang menyatakan bangun perusahaan yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi diharapkan menjadi pemegang peran utama dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Karena disebutkan sokoguru perekonomian. Tetapi setelah kita merdeka, sudah ber-75 tahun, sudah memperingati Hari Koperasi yang ke-73, peran koperasi itu masih sangat rendah. Kata pemerintah sudah sekitar 5% dari GDP kita, tetapi banyak pengamat yang menyatakan kurang dari itu. Yang mana saja yang benar tentang hal tersebut, tetap posisi koperasi itu dibandingkan dengan badan usaha lainnya, swasta dan badan usaha milik negara dan daerah, itu masih sangat rendah. Menurut statistik, bahwa BUMN, BUMD yang sekarang ada BUMDes, itu sekitar 25% partisipasinya. Sedangkan swasta yang sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit tidak undang-undang dasar kita itu sudah lebih daripada 70%. Mungkin akan timbul pertanyaan ya, mengapa koperasi yang begitu diharapkan di dalam undang-undang dasar kita? Bahkan setiap saat kita menyatakan kita harus konsekuen dengan undang-undang dasar kita. Tapi kenyataannya peran yang diharapkan jadi sokoguru itu jauh panggang dari itu. Kita melihat 3 hal. Ya. Pertama, nampaknya political will dari anggota kita dan juga dari pemerintah itu adalah kita lihat ya rendahan maaf ini takutnya ada gambarnya. Ya suaranya. Suara yang peserta lain mohon di-mute. Nah, tolonglah yang lainnya supaya sebelum ya. Kita lanjutkan ya. Jadi berkenaan dengan koperasi Indonesia, kita sebutkan bahwa sampai sekarang belum dapat mencapai targetnya, yaitu menjadi suatu perekonomian. Nah, sebabnya yang pertama tadi tampaknya politik kedua. Dan yang kedua, pendidikan koperasi juga belum digarap secara serius. Nah, berkenaan dengan pendidikan koperasi ini kita semua bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tempat dan pendidikan koperasi dilakukan sekolah ada yang namanya. Tapi tampaknya pembinaan yang ini dari untuk UKM dan koperasi itu tidak begitu tulus. Ya buktinya belajar ada, ya, tapi tidak ada pembinaan. Setiap perguruan tinggi memang ada OPMA, ya, tapi tampaknya ini beda dengan Jepang itu sangat banyak itu dosen-dosen dan karyawannya sebetulnya oleh koperasi universitas. Sejak kantinnya yang bisa toko bukunya bisa menjadi. Nah, kembali kepada 2012 ya, tentang pembinaan yang ada pada pasal 6 untuk mengembangkan di pemerintah itu betul-betul memperhatikan supaya koperasi itu betul-betul mampu yang besar dan kuat. Bahkan ada ketentuan bahwa bisa yang telah dipanen atau disaingi oleh katakan oleh usaha-usaha lain seperti swasta. Tapi lihat saja misalnya di lingkungan desa ada koperasi desa, ada KUD kita bisa swasembada pangan khususnya beras. Tapi sekarang ya KUD itu sih. Tapi misalnya tidak hanya oleh KUD, tapi juga saya lanjutkan juga.
Terus, ya, terus ya. Jadi kenapa koperasi tidak berpindah itu belum optimal ya. Yang kedua, pendidikan koperasi juga belum optimal ya. Atau koperasi masih. Tapi dibandingkan dengan negara lain, jauh sekali. Bahkan sampai sekarang masih tunjuk sebagai ya, tenaga ahli. Yang namanya departemennya datangnya itu hanya sebenarnya nggak ada misalnya bagaimana supaya koperasi mahasiswa itu. Kita melihat ya, bahwa mahasiswa itu mahasiswa. Ya sebabnya tadi namanya saja sudah UKM. Jadi jangan sekali dengan istilah kecil dan ini. Itu misalnya berikan orang tidak sekunder, tidak nasional itu menjadi besar. Kita lihat sekarang yang itu tidak begitu baik. Para hadirin sekalian, ya, itulah kondisi kita sekarang ini. Ya. Kita lanjutkan kepada bagian ketiga. Ya. Sekarang kita menghadapi 19. Kalau dampak negatifnya kita semua tahu. Dan juga tidak sedikit korban. Salah sekarang itu sudah ada korban di mana. Ini terjadi bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Dari paradigma globalisasi menjadi deglobalisasi harus mampu berdikari. Jangan boleh harus menggantungkan income kita itu dengan ekspor yang seperti itu. Kita harus mampu koperasi. Ya. Koperasi dijadikan adalah supaya mampu menolong diri sendiri. Itulah jati dirinya. Didorong bukan hanya yang bersifat pribadi, tapi negara pun harus mampu bisa ya, berdiri di atas kaki sendiri dalam masa pandemi ini. Bapak nyatakan kita, kenapa? Ya? Pertama negara kita itu hanya itu sangat subur, ya. Bukan hanya bisa ditanami dengan tanam-tanam minyak, batu bara. Bahkan katanya di Papua itu ada bahkan sangat berharga. Untuk semuanya 2/3 wilayah kita itu adalah lautan. Tidak usah diparaban lah, ya. Sangat sebagian besar ikan kita itu dicuri oleh orang lain. Terutama yang menangkapnya itu kapal nelayan, satu kali melaut itu paling dapat ya 100 kilo, 150 kilo. Kalau kapal asing itu kan satu kali melaut itu ada 3 pertanyaan kita, kenapa? Kemudian mereka itu dibiayai, ya. Mungkin kita bisa beli kapal-kapal ini, sehingga orang-orang ikan atau orang-orang sehat, atau orang sudah sehat badannya, sehat pikirannya, tentu nanti produktivitasnya juga akan menjadi tinggi. Nah, para hadirin sekalian, jadi sangat mengkhawatirkan banyak sekali impor produk dari lebih membuat mie instan juga sebagian besar impor. Nggak ada. Hortikultura seperti bawang putih juga kita sebagai negara lautan garam juga impor. Alasannya itu sangat sederhana, tidak berionium. Bapak bukan ahli teknologi, kadang-kadang bertanya di sini, sehingga sampai kita tidak mampu membuat barang petani, karena garam petani itu berionium. Bapak tidak percaya. Kita terlalu enak impor dari buatan orang lain. Baiklah ya, kita lanjutkan. Yang pertama, kita disuruh supaya kita menjadi bangsa yang mampu berdiri di atas kaki. Kita katakan asal mau kita bisa. Dan yang kedua, yang bersih. Bersih bukan Islam sebenarnya sudah diajari. Untuk itu membersihkannya bukan hanya tangan, tapi muka, ya, itu harus dibersihkan. Nah, mudah-mudahan bersih badan, ya, kita juga bersih jiwanya. Ya. Ya, mungkin seperti peribahasa mensano, mudah-mudahan demikian. Ya. Sebab orang Indonesia juga pemimpinnya itu korupsi. Dan yang korupsinya itu bukan menteri ada yang masuk penjara, ketua partai juga masuk penjara. Bupati masuk penjara, wali kota masuk penjara, sampai juga gubernur juga masuk penjara. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini orang jadi sadar, supaya kalau memang mau jadi kita itu sudah mau lingkungannya, lautnya, tapi belajar pada zaman penjajahan VOC. VOC itu hidupnya itu ada dari produk-produk pertanian Indonesia. Kita menjadi ya, tidak sadar ya, disadarkan oleh pandemi. Kita berbicara tentang masalah koperasi. Kita bisa lakukan ya. Satu itu kebetulan dan kemudian aturan semua masih dan kita bisa mengelola karena situasi dan kondisi kita. Kemudian menjadi anggota koperasi itu kan sukarela katanya, kenapa kok dipaksa? Pak Rektor
masuk ke IKIP itu memang sifat aturan yang itu perusahaan yang undang-undang tersebut adalah. Nah, mari kita sekarang berbicara tentang koperasi mahasiswa di lingkungan kampus lain. Khususnya Herlan juga ada salah seorang pendirinya yang sangat berjasa. Tapi karena baru berdiri, ditambah lagi ya, yaitu adanya pandemi. Bahwa pendirinya itu hanya ada 11 orang. Alhamdulillah kita sudah ada sekitar itu sudah lumayan karena ini yang daftar ke sekolah atau perguruan tinggi negeri itu kan belum diumumkan katanya tidak. Baiklah, ya. Bapak punya ide. Ini ada sekolah bisnis. Kalau sekolah bisnis itu mereka itu harus menjadi orang itu bukan hanya itu asisten itu diwajibkan menjadi anggota koperasi syariah ya, tadi BNS. Nah begitu menjadi anggota koperasi, nah sekarang memang zaman digital ya, dan tetap katakan anggota tetapnya itu adalah mahasiswa studi BNS. Tapi yang anggota sukarela, nah jadi Bapak demikian ya. Dan tidak-tidaknya mereka itu menjadi anggota dalam zaman sekarang ini untuk menjadi pengusaha asal otaknya yang besar. Yang kita jualnya itu bukan produk yang jasa. Sebelum kita bisa jual jasa. Khusus anak itu ada di Jepang. Dan itu hanya kerjaan bagaimana. Ini harus kita pikirkan apa salah. Sehingga mereka sudah jadi perbandingan dengan tenaga kerja yang batu, kemudian kayu. Katanya mereka di jalan menjadi asisten dari yang terbisa, kemudian akhirnya urutan. Ya. Nah orang yang seperti demikian mungkin akan berdampak hasil pekerjaan juga tidak akan menentukan. Nah, jadi ke depan barangkali yang namanya tidak perlu dibuat oleh kita, pasarkan punya orang lain, di mana mereka punya produk tapi tidak bisa menjual secara digital. Mereka tidak bisa menjual secaranya tradisional. Itu juga ada produk yang lain ya, kita bisa nggak ada produk. Nah, ini kalau kita organisasi dan kemudian itu sengaja di sekitar rumah Bapak, kamu Bapak ada yang menjual nasi kuning ya, dan menjual nasi bungkus ya. Dan dijualnya jangan mahal-mahal. Nah, Bapak coba ini ya, dari Bapak untuk menjual misalnya nasi bungkus ya katakan tempe sebelah gitu. Ini kira-kira harga bagi kita hanya sekitar 4.000 tuh ya. Nah jadi kalau kita jual misalnya 6.000 rupiah pasti akan laku. Ya. Nah, akhirnya bisa beli. Kenapa kita tidak juga melakukan penjual itu bakal cukup dengan sekitar 1 juta ditambah dengan alat yang kita gunakan alat yang sudah ada di sini. Itu kan ada kita bisa mulai kalau sudah menemukan orang tahu. Nah kemudian yang lainnya, Bapak itu punya ya keinginan ya mudah-mudahan ini disetujui ya. Jumlah mata kuliah itu jangan terlalu banyak. Ya. Kalau terlalu banyak, para mahasiswa itu memang. Nah, jadi kalau kita mata kuliah yang ada, jadi semester itu jangan sampai ada yang mengambil 10 mata kuliah atau kuliah. Itu pengalaman Bapak di luar negeri di OIS University. Di sana itu rata-rata mahasiswa hanya 4 mata kuliah paling banyak, kebanyakan 3 mata kuliah. Dan yang kedua, mata kuliah koperasi dan kewirausahaan itu ingin ditambah, ya. Misalnya sampai 8 ya. Sehingga keluar dari lembaga ini mereka itu betul-betul sudah siap berusaha. Nah seperti ini, saya kira anak Bapak itu masuk, mereka itu sudah kelompok-kelompok kecil. Ya. Jadi nanti setelah lulus itu oleh para dosennya. Dan memang betul ya, sekarang dia itu bekerja di lingkungan. Nah kalau ITB bisa, kenapa kita tidak bisa keluar dari kampus ini? Bahkan idealnya mah membayar itu cukup tahun pertama dan tahun kedua ya, membayar dengan bisa membuat dengan tahun ketiga dan keempat. Mudah-mudahan, insya Allah kalau kita ini bersungguh-sungguh ya, ini bukan mimpi yang bisa diwujudkan dengan kehidupan nyata, asal memang kita tidak. Dan konsep ini saya datang, saya berjuang, dan saya akan memanfaatnya. Nanti kalau ada yang berdiskusi, itu apa saya harapkan ya. Karena tidak pernah ikut mengolah. Ya. Nah, ini pengalaman di Amerika Serikat dan dosen
atau asisten dosen. Setengah waktu digunakan oleh dosen pembina untuk memberikan bahan baru. Setengah waktu itu digunakan oleh asisten itu berdiskusi tentang bahan. Jadi setiap mereka itu masuk ke dalam kelas, mereka itu berpikir, berdebat, ya, berbeda pendapat jadi masalah. Ya. Nah, kita mah karena memang dibiasakan di kampus itu datang hanya untuk diam, untuk mendengarkan. Kalau ada orang yang kritis dan banyak omong, sebenarnya dianggap itu bukan orang baik. Kadang-kadang disebut radikal dan sebagainya. Padahal yang namanya menuntut ilmu harus radikal. Radikal itu dari radik itu akar, harus sampai ke akar-akarnya. Kita tidak mungkin bisa menguasai ilmu sampai ke akar-akarnya apabila waktunya sebentar. Ya. Kemudian yang kedua, jumlah mata kuliahnya terlalu banyak. Ya. Kita tidak bisa fokus. Kasihan otak kita itu nanti ya pekerjaannya terlalu berat. Tapi karena terlalu berat, mereka juga mungkin daya pikir dan sumpahnya juga sedikit dan dampak kepada kita juga ada. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Prof. Sebelum kita ke narasumber kedua, nih alhamdulillah kita pun kehadiran ada yang mengikuti dari PJB Syariah Pak Ariza Pasya. Mudah-mudahan nanti ada waktu, walaupun tidak webinar sekarang, ke depannya Pak Ariza bisa juga share konsep-konsep untuk, karena kemarin itu banyak pertanyaan juga di MUI itu ketika saya ke sana, syarat dari kampus kita masuk nggak untuk kriteria kerja di bank dan sebagainya. Nanti Pak Ariza pun, kalaupun ada waktu tidak hari ini, suatu saat kita undang untuk khusus bicara seperti itu ya Pak Ariza. Yang berikutnya kita pun ada dosen-dosen STEBI, alhamdulillah. Ada Pak Didi, ada Pak Yayat, tadi saya lihat pun ada Pak Hadi. Mudah-mudahan Bapak-Bapak pun nanti di sesi tanya jawab atau sharing, kita saling berbagi ilmu, saling menambahkan di apapun yang nanti ditanya oleh mahasiswa, selain dari dua narasumber itu boleh kita sharing. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke pemateri kedua, ya Pak Herlan Firmansyah. Pak Herlan itu kalau dari segi pendidikan ataupun dari profesi sekarang, beliau itu mengajar di berbagai kampus. Ya, saya tidak hafal, tapi saking banyaknya yang luar biasa Pak Herlan ini. Dari segi karir di profesi atau kegiatan di profesi koperasi, beliau pun sangat matang dalam koperasi itu. Dari mulai kuliah sampai sekarang pun beliau pun eksis ya di bidang koperasi dan memiliki koperasi juga yang dikelola Pak Herlan. Dan alhamdulillah Pak Herlan bisa bergabung. Saya dapat informasi dari beliau tuh pagi tadi beliau mengikuti seminar nasional dengan Kementerian Agama ya, Kemenag kalau nggak salah itu. Dan alhamdulillah di waktu sekarang beliau ada waktu buat kita. Makanya nanti teman-teman yang ada di sini yang mengikuti jangan sungkan, bongkar, tanya apapun supaya kita lebih mengerti, lebih memahami tentang koperasi kampus. Khususnya nanti di kampus yang akan, kalau teman-teman karena banyak yang jadi calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi STEBI Bina Esa. Baik, kita langsung saja ke pemateri kedua. Mangga Pak Herlan, waktu kami persilakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya langsung nge-share materi yang bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Prof. Samsuri yang sebagai dosen juga sebagai orang tua saya yang saya banggakan, saya hormati. Tapi dengan saya banyak sama jumlah siswanya jadi masalah. Terus kasih saran soal kurikulum. Kurikulumnya coba koreksi sama Dunti. Ada suara yang masuk, tolong di off ya. Ada yang belum di mute kayaknya. Coba saya cek. Pak Ajri Pajrin, tolong di mute dulu ya. Oke, baik, saya lanjutkan Pak Surya. Siap. Dan Prof.
Teman-teman peserta semua, partisipan di webinar ini sebagian juga ada yang sama-sama aktivis gerakan koperasi mahasiswa atau juga di Dewan Koperasi. Ini sudah paham betul, sudah kenal betul dengan saya, dan sebagian mungkin belum tahu persis saya. Hanya kita bisa diskusi dengan stimulus yang saya sampaikan. Ilmu yang saya dapatkan sebetulnya ini juga ada di Prof. Sam, hanya saya elaborasi dari pemikiran beliau, juga dari pengalaman saya mengelola beberapa koperasi, baik di kampus maupun di masyarakat. Nah, Bapak semua, ini tidak ada ibunya atau ada ibunya, ya Bapak Ibu semua. Saya mungkin lebih spesifik seperti yang disampaikan oleh Prof. Sam ke yang sifatnya mikro. Jadi bagaimana koperasi kampus itu di kampus bisa dikembangkan. Ya. Ada materialnya, ada pendekatan dan sebagainya yang bisa dielaborasi lagi oleh Bapak Ibu semuanya. Di kampus itu ada banyak organisasi kampus. Saya kebetulan di salah satu kampus itu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang membawahi Ormawa, Organisasi Kemahasiswaan, dan UKM. Berbicara tentang UKM, di situ ada yang namanya koperasi mahasiswa. Jadi secara umum ada dua fungsi utama dari koperasi kampus ya. Pertama adalah fungsi edukasi atau fungsi pendidikan. Kenapa di situ ada fungsi edukasi? Karena di situ Kopma berperan sebagai UKM, sebagai unit kegiatan mahasiswa. Ya. Ada Ormawa, ada UKM. Bedanya kalau UKM itu tempat berkumpulnya para mahasiswa yang memiliki minat dan bakat yang sama untuk mengelaborasi salah satu keterampilan spesifik, misalkan kewirausahaan itu ada Kopma. Ya, kalau itu senang jurnalistik di situ ada lembaga pers. Yang senang dengan survival di alam ada pencinta alam dan sebagainya itu UKM. Nah, salah satunya di situ di banyak kampus ada yang namanya UKM. Kampus-kampus besar pasti memiliki UKM yang di situ ada yang disebut dengan koperasi mahasiswa. Nah, jadi koperasi mahasiswa dalam konteks edukasi ini dia tempat berkumpulnya teman-teman mahasiswa yang memiliki minat dan bakat yang sama dan ingin mengimprove, ingin mengembangkan kompetensinya, pengalamannya, keterampilannya dalam bidang entrepreneur, dalam bidang wirausaha. Yang kedua, dalam konteks edukasi ini, Kopma berperan sebagai Center of Entrepreneurship Education, sebagai pusat pengembangan kewirausahaan. Di kampus yang saya kembangkan, baru beberapa hari yang lalu saya melaunching yang disebut dengan laboratorium kewirausahaan. Di lab kewirausahaan ini teman-teman Kopma itu memiliki warna praktek berupa minimarket, ya, kafe dan sebagainya, sehingga Kopma di situ berperan sebagai Center of Entrepreneurship, baik entrepreneur dalam konteks keterampilan bisnis, di situ ada minimarket dan sebagainya, atau entrepreneur dalam konteks nilai, ya, atau jiwa. Karena entrepreneur ini tidak sebenarnya entrepreneurship atau kewirausahaan ini tidak mesti selalu sama dengan bisnis ya, tapi bisa dimaknai sebagai sebuah value, sebagai nilai. Maka ada yang disebut dengan pendidikan nilai kewirausahaan ya. Jadi kreativitas, inovasi, visioner, kemudian berani mengambil risiko itu sebuah value, sebuah nilai, dan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kewirausahaan. Nah, di Kopma itu dimaknai kewirausahaan sebagai keterampilan bisnis, punya unit usahanya, juga dalam konteks jiwanya. Nah, jiwanya. Jadi jiwanya harus dibangun, juga keterampilannya harus dibangun. Jadi knowledge-nya dibangun, attitude-nya dibangun, kemudian skill-nya dibangun. Itu makna dari Center of Entrepreneurship Education. Yang berikutnya, dalam konteks edukasi ini, maka Kopma berperan sebagai koperasi kader dan kader koperasi. Kenapa koperasi kader? Karena di situ Kopma berperan sebagai produsen dari sumber daya manusia yang nanti menjadi penggerak di koperasi masyarakat, ya, di gerakan koperasi masyarakat primer, sekunder, gitu ya, ataupun di gerakan koperasi. Saya dulu dibesarkan di Kopma, setelah di Kopma saya aktif di Dewan Koperasi, di Koperasi Pemuda, termasuk mengelola koperasi sekarang di kampus, juga di Ormas, gitu ya, juga di masyarakat, juga di tempat kerja. Nah, itu juga saya punya keterampilan, punya knowledge tentang bagaimana tata kelola koperasi, itu adalah hasil dari saya dulu berkembang, mengembangkan dirinya di koperasi mahasiswa. Sehingga ketika ke masyarakat, saya tidak kaku, saya tidak kesulitan, ya. Saya tidak linglung bagaimana memposisikan diri ketika di situ masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi. Saya punya skill, punya pengalaman di bidang perkoperasian, sehingga saya selalu ada kepercayaan di situ dari masyarakat untuk mengembangkan salah satu entitas yang disebut dengan koperasi. Itu koperasi kader dan kader koperasi, ya. Itu dalam konteks edukasi. Yang kedua, fungsi Kopma itu fungsi bisnis. Fungsi bisnis ini hanya dimiliki oleh Kopma.
seluruh UKM di kampus tidak memiliki fungsi yang kedua ini. Ya, kalau fungsi edukasi, seluruh ormawa, seluruh UKM yang ada di kampus, semuanya memiliki fungsi edukasi. Tapi kalau fungsi bisnis, ini menjadi distingsi, menjadi pembeda, ya, menjadi added value, menjadi nilai tambah dari Kopma dibanding UKM yang lainnya. Ya. Kenapa ada fungsi bisnis? Karena Kopma itu sebagai badan usaha yang memiliki badan hukum. Jadi kalau koperasi siswa, itu belum bisa dibuatkan akta pendirian yang memiliki badan hukum kalau koperasi siswa. Tapi kalau koperasi mahasiswa dalam perundangannya melalui notaris, dia bisa memiliki badan hukum. Badan hukum sebagai badan usaha koperasi, sehingga karena badan usaha di situ bisa bicara bisnis, bisa bicara badan usaha, unit bisnis. Ya. Kemudian juga karena unit bisnisnya berupa koperasi, maka koperasi itu kan wadah atau simpul yang menjadi entitas bagi anggotanya untuk mensejahterakan, ya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesejahteraan. Bicara kesejahteraan di situ bicara bagaimana ikhtiar kita dalam mendapatkan keuntungan, mendapatkan nilai ekonomi, ya berarti di situ bicara bisnis. Jadi dalam slide yang pertama ini saya menekankan bahwa Kopma ini memiliki distingsi, memiliki value added dalam konteks dia berada di kampus. Dia memiliki fungsi tambahan yaitu fungsi bisnis, dan inilah menjadi keunggulan yang bisa dikembangkan oleh teman-teman di kampus. Bagi ini calon mahasiswa yang mau masuk ke STEBI atau ke kampus manapun, maka jangan ragu dan jangan berpikir banyak untuk bisa masuk ke koperasi mahasiswa, karena saya juga dulu di koperasi mahasiswa banyak mendapat ilmu pengalaman yang pada akhirnya sekarang saya bisa mengembangkan diri di organisasi atau unit bisnis yang keterampilannya saya dapatkan dulu ketika di koperasi mahasiswa. Berikutnya, mengapa harus koperasi kampus? Ini pertanyaannya, mengapa harus ada koperasi kampus kan gitu? Yang pertama, saya menganalisis, saya mendeskripsikan bahwa koperasi kampus itu dia bisa diposisikan sebagai media strategis pengembangan jiwa entrepreneurship dan leadership. Ya, entrepreneurship sekaligus leadership bagi komunitas strategis mahasiswa. Kalau leadership saja mungkin bisa di BEM, ya, bisa di Badan Eksekutif Mahasiswa, bisa di Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM, ya. Tapi kalau bisa entrepreneurship, ya itu bicara di Kopma. Jadi bisa berkembang jiwa entrepreneurship, bisa juga leadership. Yang berikutnya, media strategis dalam pembudayaan jiwa entrepreneurship. Ya, jiwa entrepreneurship itu perlu dibudayakan, ya, perlu menjadi sebuah kebiasaan yang ajib, yang konsisten sehingga menjadi sebuah budaya. Dan itu nggak bisa melalui kegiatan yang spontan, tapi harus terstruktur, sistematis dan masif melalui operasi mahasiswa. Berikutnya, memberikan energi alternatif bagi lulusan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global dunia kerja. Yang aktif di Kopma itu kalau melamar ke sana kemari tidak atau misalkan peluang kerja tidak ada, dia bisa menciptakan pekerjaan kan gitu. Ini ada kawan saya di sini yang menjadi partisipan, ini Pak Yayat. Pak Yayat itu salah satu pengurus koperasi mahasiswa yang sama-sama satu angkatan dengan saya. Ya, ketika keluar dari kampus, beliau memilih untuk berbisnis, mengembangkan usahanya. Saya yakin itu banyak ilmu pengalaman yang beliau terapkan sekarang dalam dunia bisnis itu didapatkan dulu ketika koperasi mahasiswa. Ya, karena beliau kan kualifikasi akademiknya teknik ya, teknik beliau, teknik mesin ya. Tapi bisa berbisnis di situ. Ya, bisnisnya kan pengalamannya dari Kopma, bisa menciptakan dunia kerja, buka perusahaan, di situ ada lapangan kerja. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman yang aktif di koperasi mahasiswa. Memberikan daya dukung finansial. Nah, nanti kan dapat SHU. Ya, kalau mahasiswa aktif di Kopma dapat SHU bisa untuk ongkos, untuk biaya personal ya. Kemudian media burning semangat kemandirian mahasiswa. Ini membakar semangat kemandirian. Jadi bisa mandiri, tidak minta lagi uang ke orang tua. Kalau kita sudah punya produk, punya bisnis, uang tersebut bisa digunakan untuk bayar SPP, beli buku, sebagainya. Jadi semangat kemandirian kita akan berkembang di koperasi mahasiswa. Saya dulu ketika aktif di koperasi mahasiswa berangkat dari ketua di tingkat unit, kemudian pernah juga saya magang di kuartel, ya dulu ada kuartel ya. Dapat duit dari situ, saya nggak minta lagi ke orang tua, kan dari hasil di situ. Kemudian media to invention dan to discover potensi diri mahasiswa. Apa bedanya to invention sama to discover ya? Kalau to invention kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru ya. Sebelumnya memang tidak ada dan kita menemukannya sebagai penemu di situ. Kalau to discover sesungguhnya sesuatu itu sudah ada tapi kita atau orang lain belum tahu, belum menemukan.
Sehingga pada saat kita menemukan itu, kita menjadi penemu pertama atau sesuatu yang sebetulnya sudah ada, hanya kita menjadi penemunya gitu. Nah, melalui koperasi mahasiswa ini bisa menjadi media to invention, menemukan sesuatu yang benar-benar baru yang sebetulnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah ada, ya. Dan menemukan sesuatu yang kita itu sebetulnya punya potensi. Ketika dikembangkan di Kopma, potensi kita muncul. Nah, berarti itu to discover, ya. Potensi kita yang terpendam kemudian muncul. Kemudian terakhir, penentu arah masa depan gerakan koperasi. Di Indonesia itu ada gerakan koperasi namanya Dewan Koperasi. Dewan Koperasi ini ya akan berkelanjutan dengan undang-undang peradaannya akan berkelanjutan kalau ada orang-orang yang menggerakkannya, dan orang-orang menggerakkannya mereka yang aktif di koperasi mahasiswa. Pada umumnya ada beberapa tantangan internal, ya, tantangan internal ke koperasi kampus. Di banyak kampus ini secara umum, saya dulu pernah jadi sekjen di Koperasi Pemuda Indonesia. Kalau tadi Prof itu jadi ketua badan pengawas, saya pernah jadi sekjen di Koperasi Pemuda di Jakarta itu, yang anggotanya seluruh Kopmas Indonesia. Pada umumnya Kopmas Indonesia itu mengalami beberapa tantangan internal seperti ini. Pertama adalah keberpihakan perguruan tinggi. Dulu ada koperasi sangat besar, punya hotel, punya penginapan, namanya Koperasi Mahasiswa Unibrow. Saya beberapa kali pernah ke Unibrow itu, lihat koperasi mahasiswanya. Dan penginapan itu karena ada kebijakan lain dari perguruan tinggi itu diambil alih oleh perguruan tinggi, sehingga koperasi Unibrow sempat menghilang waktu itu, ya, karena dilempar keluar. Jadi akhirnya tidak berkembang. Di Kokesma ITB dulu zaman saya dia punya supermarket di dalam seperti Borma gitulah, ada toko pakaian sebagainya. Sekarang nggak ada, ya, ke pinggir itu, jadi berubah ke belakang sehingga tidak seeksis yang dulu Kokesma ITB. Kopma UPI juga zaman saya dulu di depan, kemudian sekarang bergeser ke tengah. Alhamdulillah pembina-pembinanya masih mengadvokasi di situ, masih eksis, ya. Walaupun ada banyak tantangan internal juga saya amati itu dari unsur kepengurusan. Tapi dari keberpihakan perguruan tinggi di UPI termasuk yang bagus. Nah, di STB Bina Esa ini pembinanya, pemiliknya, ownernya kan Prof. San ini sangat besar keberpihakannya terhadap koperasi kampus. Nanti mudah-mudahan saya doakan nanti koperasinya STB Bina Esa bisa tumbuh berkembang, ya. Yang kedua, permodalan. Permodalan ini memang menjadi salah satu masalah, ya, di banyak koperasi mahasiswa, karena kebanyakan koperasi mahasiswa aspek legalnya itu nggak diurus, ya, sehingga untuk mengakses modal pihak ketiga itu tidak bisa, ya, hanya menggunakan modal internal dari simpanan pokok, simpanan wajib yang terbatas. Apalagi kalau keanggotaannya sukarela itu agak berat di permodalannya. Jadi di UPI mungkin sekarang mahasiswa bisa 40-50 ribu, yang jadi anggota Kopma cuma 2.000-3 ribuan kan. Jadi kalau otomatis, kalau sukarela itu agak susah ke permodalannya. Yang 2.000 itu yang bayar simpanan wajib berapa? Paling juga 200-300, mungkin 500 orang maksimal. Jadi saya setuju sebenarnya dengan Prof. Sam bahwa koperasi mahasiswa itu keanggotanya harus otomatis, ya, agar dia tumbuh besar. Karena permodalannya akan susah kalau tidak otomatis. Walaupun prinsip koperasi sukarela, ya, tapi karena ini sebagai pendidikan koperasi kadar bisa dibentuk melalui keanggotaan otomatis. Yang berikutnya rotasi kepengurusan. Ini di Kopma ini memang setahun kan sama dengan UKM yang lain. Jadi kalau bicara bisnis setahun belum apa-apa gitu. Saya dulu 2 tahun jadi ketua koperasi mahasiswa UPI, investasi minimarket 2 tahun belum kembali. Ya, ini investasi dulu ada warnet, ada yang lainnya belum kembali setahun itu. Jadi memang rotasi kepengurusan yang terlalu cepat juga ini menjadi masalah tersendiri. Baiknya memang minimal 2 tahun itu. Kemudian partisipasi anggota. Koperasi itu kan based on member, jadi anggota itu sebagai owner juga sebagai user. Nah, sebagai owner dia harus berpartisipasi memberikan simpanan wajib dan simpanan pokok. Kalau simpanan pokok mungkin bisa didapatkan ketika dia mendaftar, tapi kalau simpanan wajib dibayar tiap bulan, ini menjadi repot. Biasanya dari 2.000 anggota paling 500 anggota yang bayar gitu, ya, yang bayar. Kalau keanggotaannya sukarela di situ tantangannya. Sebagai user dia berpartisipasi dalam transaksi. Sebagian koperasi kampus ada anggotanya yang kalau bertransaksi justru memilih yang lain, hanya sekedar beda harga 500 perak, 200 perak, dia berpindah ke yang lain, tidak ke koperasi. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi koperasi bagaimana agar anggota ini bisa berpartisipasi, karena di koperasi itu kan besar kecilnya tergantung kepada besar kecilnya partisipasi anggota. Makanya di koperasi ada prinsip namanya pendidikan. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah menyadarkan anggota agar dia melakukan partisipasi. Berikutnya eksternal. Jadi kalau yang tadi adalah tantangan internal. Nah, kalau ini tantangan eksternal. Dalam konteks sekarang nih. Jadi tantangan eksternal bagi koperasi kampus di era digital sekarang itu
Di antaranya adalah digitalisasi Tridharma perguruan tinggi. Kampus itu memiliki 3 fungsi utama Tridharma, ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini proses digitalisasi Tridharma ini juga punya impact yang besar terhadap koperasi mahasiswa. Contoh misalkan fungsi pendidikan. Sekarang digeser dari perkuliahan yang sifatnya luring, yang sifatnya tatap muka, bergeser menjadi perkuliahan yang sifatnya daring, atau setidaknya blended, ya. Jadi ada daring, ada luring, ada tatap muka. Ini menjadi masalah tersendiri sebenarnya bagi Kopma. Kenapa? Karena pasar Kopma mahasiswa, ketika mahasiswanya nggak datang ke kampus, nggak ada yang belanja. Ya. Saya di kampus, salah satu kampus mendirikan minimarket, ketika pandemi ini mahasiswa belajar dari rumah, tutup minimarketnya, nggak ada yang belanja kan. Nah ini tantangan tersendiri juga, ya, bicara pendidikan. Yang kedua pengabdian, ya. Pengabdian juga ini polanya sekarang daring, sehingga lalu lintas mahasiswa sebagai pangsa pasar dari usaha Kopma ini menjadi tantangan tersendiri, ya. Kemudian berikutnya disruption. Disruption ini menjadi tren pembicaraan banyak orang, ya, beberapa tahun ini, di bagaimana sektor bisnis atau sebuah produk itu terganggu karena akibat adanya model bisnis baru atau adanya cara-cara produksi baru. Dulu saya di Kopma punya 31 kalau nggak salah, ya, atau 29 KBU. Jadi punya wartel yang itu kamarnya banyak, omsetnya 30 juta ke atas, ya. Wartel itu terdisrupsi oleh smartphone, kan? Oleh smartphone. Dulu orang mencari warnet untuk mengakses internet. Sekarang internet ada di tangan, namanya smartphone, kan? Warnet terdisrupsi. Ada wartel, tidak ada sekarang. Dulu ada warnet, sekarang tergeser juga karena internet berpindah ke tangan. Ada smartphone. Itu disruption. Itu tantangan tersendiri. Jadi kalau Kopma mau mengembangkan bisnis, jangan bisnis yang bersifatnya yang bersifatnya luring, yang bersifatnya offline. Jadi harus mengembangkan model-model lain. Ya, kalau mengandalkan yang sifatnya konvensional akan terdisrupsi. Kemudian grid shifting, kan? Yang namanya disrupsi pasti melahirkan shifting, pergeseran. Orang dulu kuliah tatap muka, bergeser ke daring. Itu bergeser, shifting, ya. Apalagi sekarang pandemi. Pandemi itu mempercepat shifting. Akhirnya lahir yang disebut dengan the grid shifting. Jadi berpindahlah orang belanja dari offline kepada online. Dari luring menjadi daring. Itu grid shifting. Jadi ada pergeseran perilaku konsumen. Dari mulai yang asalnya offline menjadi online. Yang asalnya luring menjadi daring. Ya. Dosen yang asalnya mengajar tatap muka, sekarang nggak perlu lagi banyak ruang kelas, kan. Cukup kelas itu di ruang-ruang digital. Itu yang namanya grid shifting. Kemudian otomatisasi. Ini juga sama. Jadi kalau transaksi masih manual, ya itu ketinggalan karena semuanya serba otomatis, ya. Orang masuk jalan tol, nggak ada yang jaganya, otomatis tuh. Otomatis buka tutup dengan sendirinya dan semua serba itu, ya. Orang sekarang transaksi menggunakan uang digital. Ya tidak ada otomatisnya dari uang digital dipotong di situ, jadi tidak ada transaksi manual, ya. Semuanya non tunai. Fintech, nah ini fintech juga memberikan tantangan tersendiri bagi bisnis di koperasi kampus. Jadi koperasi kampus jangan lagi semuanya menggunakan transaksi yang serba manual karena itu akan ditinggalkan. Walaupun masih ada penggunaannya, segmennya akan sedikit, ya. Lama-lama skala ekonominya akan semakin besar fintech ini. Dan transaksi manual lama-lama akan hangus, ya, akan tidak punya tempat lagi di pasar. E-commerce, ya, e-commerce ini memang bagian dari produk atau yang kena positifnya dari yang disebut dengan disruption, dengan grid shifting. Itu e-commerce sekarang selain naik daun, ya. Jadi transaksi berbasis internet sekarang lagi naik daun. Revolusi industri 4.0 juga ini banyak tantangannya dan menggiring konsumen pada perilaku baru. Big data, bonus demografi, MEA ini bagian dari tantangan eksternal. Nah, berikutnya domain pengembangannya. Bagaimana kalau kita ingin mengembangkan koperasi kampus? Saya ini masukan juga bagi teman-teman di Steady. Kalau ingin mengembangkan koperasi kampus, ya domainnya setidaknya ada 4 kalau saya nanti bisa ditambahkan, ya. Ada 4. Pertama adalah organisasi dan kelembagaan. Ini harus ditata. Bagaimana tata kelolanya, bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bagaimana job desk, tiap personil di situ punya kejelasan fungsi dan peran, ya. Jadi pengurus bagaimana bisa berbagi peran dengan pengawas. Kalau diarahkan dengan koperasi syariah, nanti ada di situ DPS, ya, kira kelembagaannya. Bicara badan hukumnya harus jelas. Kalau sekarang ada yang disebut dengan NIK, ya, nomor induk koperasi.
ada juga izin berusaha dan sebagainya. Ini aspek-aspek seperti itu penting. Agar apa? Di antaranya agar bisa mengakses permodalan dari pihak ketiga dan agar bisnisnya aman. Jadi nanti tidak, kalau bisnisnya terseret ke wilayah perindustrian perdagangan, nanti tidak akan kena peraturan perundangan yang menyalahkan itu. Kalau organisasi dan kelembagaannya rapi gitu. Kemudian bisnis, aspek bisnisnya perlu juga dikembangkan karena Kopma tadi itu punya fungsi bisnis. Ya. Tentu sebagai koperasi, bisnisnya harus berbasis kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota. Jangan bisnis yang tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan kebutuhan anggota. Ya, saya di Cianjur itu menjadi pengawas di PKPRI, ya, Pusat Koperasi Pegawai Indonesia. Dulu PKPRI ini pernah punya bisnis namanya angkutan TKI. Anggotanya PKPRI itu kan KPRI, PNS, guru, berarti punya usaha angkutan TKI. Hari ini bubar usaha itu dan ruginya sangat besar, miliaran ke atas. Kenapa? Dia bisnis di luar kepentingan kebutuhan anggota. Jadi core bisnisnya tidak jelas gitu. Dia masuk ke wilayah non core bisnis, tapi non core bisnisnya permodalannya dominan sehingga menyedot permodalan utama di yang core bisnis. Akibatnya apa? Akibatnya anggota tidak terlayani dan bisnisnya tidak sesuai dengan kepentingan anggota. Nah, bisnis Kopma itu harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggota. Kemudian keanggotaan dan kaderisasi. Nah, ini penting ya, karena ciri khas dari koperasi itu anggota sebagai user juga sebagai owner. Ini posisi anggota sangat besar. Ya. Kaderisasi juga sama. Organisasi yang bagus itu organisasi yang kaderisasinya bagus. Ya, organisasi yang punya masa depan adalah organisasi yang punya kaderisasi yang bagus. Kalau kaderisasi bermasalah, maka bisnis sama kelembagaan itu misalnya tidak akan berkelanjutan. Makanya kaderisasi itu menjadi kunci. Jadi kunci bagaimana organisasi itu punya masa depan di kaderisasi. Harus punya yang disebut dengan pola kaderisasi. Kalau Bapak Ibu main ke Kopma UPI, terakhir saya main itu di dinding dekat lantainya atau di ruang atasnya itu ada pola kaderisasi. Nah itu saya zaman waktu saya ketua bidang PSDA kalau salah dulu membuat pola itu ya, pola kaderisasi di UPI itu zaman saya tuh gambar tersebut. Itu punya kader, punya pola. Ya. Jadi Diksa, Dikmen dan berikutnya itu ada polanya. Terakhir jejaring. Bicara kelembagaan, bicara bisnis itu nggak bisa sekarang berjalan sendiri. Itu tadi kata Prof apa yang disebut dengan kolaborasi. Sekarang eranya era kolaborasi, bukan kompetisi. Ya, tapi era kolaborasi, collaboration. Nah, kolaborasi itu perlu jejaring. Saya keluar dari Kopma, ke sana kemari punya jaringan yang dulu dapatan dari Kopma dan sangat mensupport karir saya sekarang. Baik karir sebagai penulis, sebagai pendidik, sebagai entrepreneur, itu banyak di 3 karir itu saya dapatkan jejaringnya ketika saya bangun dulu. Ya, jejaringnya. Jadi jejaring ini sangat penting. Jejaring itu adalah modal, ya, modal sosial bisa juga menjadi modal kapital nantinya. Setidaknya menjadi sosial kapital bagi pengembangan bisnis dan kelembagaan di Kopma. Berikutnya strategi pengembangannya. Studi Bina Esa atau Kopma yang manapun, kalau ingin mengembangkan koperasi kampus, saya punya 4 pendekatan. Ya, kalau ingin mengembangkan harus menyentuh 4 aspek ini. Yang pertama adalah konseptual. Konsepnya harus rapi, konsepnya harus ajeg, harus terstruktur gitu. Jadi SOP-nya jelas, tata kelolanya jelas, SOM-nya jelas, anggaran dasarnya jelas, ya, konsepnya. Jadi mau dibawa kemana? Multi-purpose atau single purpose, itu bicara konsep. Mau koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, distribusinya, koperasi simpan pinjam, atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, itu konsepnya harus jelas. Karena konsep itu akan menjadi guidance dari pengurus dan pengawas. Konsepnya harus jelas dan harus tertulis kan gitu. Yang kedua adalah institusional, kelembagaannya. Kalau tadi konsepnya, ini kelembagaannya. Dia mau di bawah yayasan atau dia mau berdiri sendiri, ya, atau dia ada di bawah koordinasi yayasan atau seperti apa? Karena kadang ada masalah di institusi berimbas pada bisnis. Seperti tadi saya sampaikan, salah satu tantangan Kopma di Indonesia itu adalah keberpihakan perguruan tinggi. Nah, masalah keberpihakan perguruan tinggi ini adalah masalah institusi. Masalah institusional, ya, masalah kelembagaannya. Jadi kelembagaannya perlu diperkuat. Ini posisinya di mana? Seperti apa? Ya, apakah nanti kalau di bawah yayasan ada share ke yayasan, kalau di bawah yang lain atau badan otonomi, kalau di ISMI, di organisasi di Ormas ada istilah badan otonomi. Ya, kalau di Muhammadiyah itu ada apa? Ada amal usahanya. Saya pikir kalau bicara ormas, kalau bicara ormas yang sudah besar, bisnisnya adalah
amal usahanya adalah Muhammadiyah kan. Muhammadiyah itu banyak sekali amal usahanya, dan di situ kita bisa belajar bagaimana posisi rumah sakit, posisi amal usaha yang lainnya, sehingga memperkuat kelembagaan Muhammadiyahnya misalkan gitu ya. Posisi kampus itu bicara institusional. Kemudian operasional, teknisnya, apakah dikelola oleh pengurus usahanya atau pengelola atau manajer nanti? Nah, ini bicara operasional, teknis seperti apa? Mahasiswa kan ada kuliah di situ. Ya, siapa yang jaga toko di situ, siapa yang jaga gerai di situ, ini bicara operasional. Ini harus menyentuh itu, ya, bagaimana operasionalnya diperhatikan. Karena kalau enggak nanti tidak ada kontinuitas nanti bisnisnya. Kita ingin bikin supermarket, kita ingin usaha tertentu, ternyata mahasiswa sibuk dengan urusan akademiknya, sehingga tidak jalan. Ya. Nah, menteri kita sekarang sedang mengembangkan kampus merdeka ya. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu di dalamnya ada, tadi kalau Prof tadi menginginkan kuliah itu cuma 3 semester atau 4 semester, nanti sisanya adalah magang, yaitu konsep Merdeka Belajar sama Kampus Merdeka arahnya ke situ. Terakhir arsitektural. Arsitektural itu bicara infrastruktur, bicara bangunan, bicara simbol-simbol yang di situ bisa memperjelas bahwa ada Kopma di situ ya. Ada ruang berkumpulnya, apakah secara virtual, misalkan website atau kantor tertentu, karena packaging penampilan dari sebuah kelembagaan itu menentukan daya jual, menunjukkan trust orang kan. Oh betul ini kantornya luar biasa. Oh betul ternyata ini infrastrukturnya luar biasa. Itu akan memancing trust orang di situ. Berikutnya ini strategi pengembangan proses kampus sebagai pendidikan nilai. Saya bilang tadi, kewirausahaan itu tidak sebatas bahwa dia itu keterampilan bisnis tok gitu ya. Jadi kalau bicara entrepreneur, jangan diartikan sama dengan membuka usaha saja. Tapi entrepreneur itu juga sebuah sistem nilai, sebuah value, sebuah nilai gitu. Nah, bagaimana strateginya pengembangan kampus ini sebagai pendidikan nilai perkoperasian gitu. Jadi adanya koperasi kampus sebagai pendidikan nilai perkoperasian. Dulu ada komprehensi ICA, di situ ada pengertian koperasi, ada nilai-nilai koperasi, ada prinsip koperasinya. Di situ ada nilai-nilai koperasinya. Kerjasama, kemandirian, menolong self-help dari diri sendiri, menolong diri sendiri. Itu namanya value, nilai. Nilai-nilai itu perlu ditransformasi. Transformasi nilai itu ada 3 caranya. Ini ada teori, saya punya buku yang ditulis oleh saya dengan Prof. Sofyan Sauri tentang pendidikan nilai. Nah, ada namanya teori pendidikan nilai dari Scan. Nah, ini ada 3 ya. Jadi ada 3 strategi bagaimana mengembangkan koperasi sebagai sebuah nilai. Yang pertama adalah expose value. Expose value ini teknisnya adalah bagaimana nilai-nilai koperasi itu diwujudkan dalam sebuah visi misi, dalam sebuah visi misi, dalam sebuah budaya kerja, dalam sebuah program kerja, ya, dalam sebuah rencana kerja. Dari mulai visi, misi, sasaran, strategi, tujuan, ya, sampai dengan bagaimana fase pengembangan itu bicara expose value. Jadi nilai-nilai koperasi harus terwujud di dalam visi misi, dalam target, dalam sasaran kelembagaan, ya, dan selanjutnya. Yang kedua adalah basic underlying assumption. Ini bagaimana nilai-nilai koperasi itu muncul dalam kegiatan sehari-hari yang sudah biasa dilakukan gitu. Jadi yang poin kedua ini terwujud dalam kegiatan sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai koperasi itu menanggung risiko, kreatif, inovatif, kepemimpinan itu terwujud dalam kegiatan sehari-hari. Terakhir adalah artefak. Artefak ini terkait dengan infrastruktur, terkait dengan sarana, terkait dengan sarana dan prasarana yang tampak gitu. Jadi kalau ingin mengembangkan nilai-nilai koperasi, maka nilai koperasi itu diwujudkan dalam bentuk bangunan fisiknya ada di situ, pesan-pesan fisik secara yang bisa ditampak terlihat oleh anggota ada di situ. Di artefak ini terkait dengan infrastruktur fisik ya. Ada 2 slide terakhir saya tuntaskan. Peluang bisnis di era digital bagi koperasi kampus. Nah, ini Kopma BNSA kan baru dimulai. Saya setidaknya menulis ada 10 ya. Ada 10 peluang bisnis yang bisa dikembangkan di era digital bagi koperasi kampus. Yang pertama transaksi digital. Kalau belum punya modal, kerjasama dengan pihak ketiga. Contoh misalkan BRI Link, kerjasama dengan BRI Link. Atau transaksi PPOB ya, payment point of bank, itu bisa kerjasama, transaksi digital di situ. Dengan Dana ya, atau dengan OPPO dan sebagainya, bisa kerjasama.
Jadi transaksi digital. Di situ kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan fee-based income, punya pendapatan dari fee, ya, dari fee. Misalkan bayar PDAM, masyarakat atau anggota bayar PDAM, di sini kita dapat 2.000 adminnya, ujrohnya kalau transaksinya. Bayar PLN, nanti koperasi pendapatan fee 2.500. Nah, itu ujrohnya, transaksi digital. Yang kedua, privat daring. Privat kalau di dunia pendidikan sekarang lagi tren PJJ ya, daring, membuat video, membuat media pembelajaran daring, webinar, ini privat daring. Ruang guru kan di situ bermainnya tuh. Ruang guru sekarang membumi karena bisa bermain di situ. Privat secara daring. Food, makanan sekarang di era pandemi tetap menjadi apalagi makanan herbal sekarang sedang naik ya. Makanan minuman herbal justru dengan adanya pandemi naik ya. Saya baca di laman berita online itu Koperasi Bandung Selatan ya, Koperasi Bandung Selatan, Koperasi Susu Bandung Selatan KPBS justru omsetnya naik melesat ya di era pandemi ini. Karena permintaan susu naik, orang semakin sadar tentang kesehatan, tentang sistem imun. Nah, ini makanan akan tetap punya tempat ya di era manapun karena ini kebutuhan yang sifat daruriyah, kebutuhan primer. Kemudian fashion. Fashion sekarang banyak kan di marketplace itu banyak jualan pakaian, busana, sekarang banyak sepatu semua tidak mencari di di laman luring, sekarang banyak yang online. Fashion ini tumbuh besar lagi Bandung pusatnya fashion, ini bisa ajang bisnis. Ekspedisi, sekarang banyak sekali perusahaan ekspedisi ya. Dengan adanya pandemi ini cuma meningkat. Beberapa perusahaan ekspedisi ini justru melambung, melesat gitu ya. Melesat. Kantor pos itu kenapa masih bertahan? Kalau surat menyurat kan terganti dengan WA, dengan email. Kantor pos sudah nggak bisnis di situ lagi. Tapi ekspedisinya tetap punya tempat di situ. Ya, selain Tiki, GMT dan sebagainya. Digital marketing sangat ramai. Ada kawan kita dari Kopma KKMB itu yang punya bisnis di digital marketing, konsultan digital marketing itu juga sangat laku sekarang digital marketing. E-book store karena sekarang bergeser dari perkuliahan konvensional ke yang digital. Marketplace juga sama sekarang menjamur ya, baik yang di dalam negeri maupun dari luar. Ada Shopee dan ada Tokopedia sebenarnya sekarang menjamur, itu dia punya posisi sekarang, punya market leader ya, punya segmen pasar tersendiri. Untuk Bukalapak mungkin di tertentu, ada juga Tokopedia mungkin di segmen tertentu ya. Jadi ini marketplace sekarang lagi punya momentumnya. Konsultan manajemen medsos ya, banyak orang sekarang beralih dari TV menjadi punya channel YouTube misalkan. Si Raffi Ahmad punya 5 miliar tiap bulan dari YouTube, itu kan tidak kerja sendiri, itu ada konsultannya, ada tim kreatifnya kan. Nah, ini bisa juga teman-teman bisa bergerak di situ. Laundry kalau di kampus ini orang kan mahasiswa malas, masyarakat juga sekarang kalau itu nggak mandi bisnis laundry, saya pikir ini masih bagus. Dulu ada kawan saya di koperasi mahasiswa UIN Kalijaga ya di Yogyakarta, dulu kopmanya buka laundry itu besar ya, bagus, berkembang dan lain sebagainya. Nah, terakhir ini dari bukunya senior saya nih, Pak Nawolo nih, dulu mantan ketua Kopma UPI. Jadi strategi layanan 4.0 di era digital bagi kampus ini ada 4. Pertama online ya. Online itu ya orang pesan secara online, diantarkan secara online kan gitu. Kita pesan makanan secara online melalui aplikasi tertentu, diantarkan secara online juga oleh petugas dari dari pengiriman atau kolaborasi dengan Gojek dan sebagainya. Yang kedua offline. Yang offline memang durasinya sekarang sedikit, tapi masih ada untuk bisnis tertentu itu online masih punya posisi ya, masih punya posisi karena ada bisnis tertentu yang tetap masih harus ada, misalkan di rumah sakit ya itu harus ada opname dan sebagainya masih punya, tapi segmennya lebih besar yang online sekarang. Onsite ini ya pesan secara online kemudian dikemas secara offline di lokasi pelanggan kan gitu. Misalkan kita pesan kitchen set secara online, nanti perusahaan kitchen set-nya memasang di lokasi pelanggan gitu kan. Atau yang pesanan mau ulang tahun, pesan paket makanan kepada McD, nanti McD-nya timnya datang di rumah kita atau mengadakan seremoni di rumah kita, di rumah pelanggan itu onsite. Nah, omnichanneling, kalau omnichanneling ini gabungan sebenarnya dari yang sebelumnya ya. Jadi pesannya secara online, nanti pengirimannya pengambilannya secara offline. Jadi di telepon atau melalui aplikasi tertentu secara online, nanti pengambilannya, penyerahannya tetap konsumen datang secara offline. Nah, ini model-model yang bisa dikembangkan oleh Kopma kalau ingin bisnis di era sekarang. Ya, kalau hanya mengandalkan offline memang
segmennya sekarang mulai berkurang. Ya, sekarang hegemoninya adalah yang online, yang onsite, atau yang omni-channeling. Di situ ada omni-channeling itu kalau di perguruan tinggi blended ya, blended learning. Jadi kolaborasi, ada online, ada offline, ada juga tatap mukanya di situ. Ya, itu yang channeling. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, alhamdulillah. Kita mendengarkan juga luar biasa tadi Pak Herlan ya. Ini karena kita mau menjelang maghrib, kita buka juga sesi tanya jawab sambil menunggu biar efektif waktu dari teman-teman ya untuk bertanya kedua pemateri. Saya ingin bertanya juga ke Prof dan juga ke Pak Herlan sambil menunggu pertanyaan ya. Prof itu kan tadi menjelaskan tentang konsep koperasi digital steady Pak Prof ya. Nah, kalau boleh dikasih gambaran lebih detailing produk mungkin biar mahasiswa itu nanti mempersiapkan juga ataupun calon mahasiswa pun mempersiapkan juga bahan ketika merger ataupun bergabung dengan steady itu langsung panas. Gambaran yang sedang dikelola atau digarap dengan steady, kampus steady itu seperti apa Pak Prof? Cuman jawabannya mohon singkat Prof karena kita menjelang maghrib nih. Ya. Jadi kita usahakan menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi itu kan berarti memudahkan. Kita tidak usah menjadi produsen suatu produk. Jadi kita hanya membuat pilih-pilih. Ya, itu ya jualannya itu ada lancar dan besar. Dengan sistem sebagaimana juga yang namanya koperasi itu adalah sebagai lembaga kerjasama ya, yang banyak orang. Karena memang ada ide dari kementerian koperasi itu nggak usah orang, itu tiga orang saja. Koperasi saja. Tapi ya itu kan baru hanya wacana gitu. Untuk sekarang itu minimal. Itu aja barangkali. Ya baik. Nih Digital itu artinya kita tidak usah bekerja terlalu banyak sampai harus buat produksi ya, tapi produksi orang lain yang kita jual. Atau kalau kita misalnya akan mengadakan yang dijual bukan hanya barang saja, tapi bisa saja kita menjual ilmu ya, buat program pelatihan apa namanya ya, bahasa Inggris, bahasa Arab ya, apa saja gitu, itu bisa dijual ya. Jadi orang kampus itu kan orang para pemikir ya, kita berpikir produk proses barang kebijakan itu aja lah. baik, terima kasih Prof. Ini karena belum ada masuk pertanyaan ya, sambil nih ke Pak Herlan nih, saya tuh ada pertanyaan ini yang penasaran dari basic dari profit ini Pak, profit koperasi antara offline ataupun konvensional ya dengan digital ini gitu ya. Pernah nggak Bapak riset atau menemukan kalau di bisnis kan tentu kita lihat ya langsung dalam konteks Gojek ataupun ojek konven dengan online gitu ya, dengan digital tuh sangat jauh gitu. Tapi saya belum ada informasi juga dari segi koperasi nih, dari segi profitable-nya dalam konteks bisnis Pak. Karena kebetulan insya Allah ya untuk bagaimana ada juga pelatihan-pelatihan digitalisasi. Nah, Prof pun sering bilang bahwa zaman sekarang tuh tidak usah ribet untuk konteks bisnis dan sebagainya ya, karena udah disiapkan konteks digital. Nah, tadi balik ke pertanyaan Pak Herlan, ada nggak riset Pak Herlan itu menemukan kejomplangan antara konven dengan digital dari koperasi Pak dalam profitable-nya Pak? Enggak Pak? Ya, koperasi itu kan pasar utamanya adalah anggota. Dan kita harus memahami betul karakteristik anggota sekarang. Nah, karakteristik anggotanya sekarang itu seiring dengan berkembangnya ekonomi digital itu berubah perilakunya. Tadi saya sebut tadi ada shifting, ada pergeseran. Termasuk diantaranya adalah pergeseran perilaku dari anggota. Kalau anggota menghendaki transaksi secara digital, maka dia harus mengikuti itu. Kalau enggak, nanti dia keluar. Nah, jadi kalau
hemat saya, memang koperasi berbasis digital itu dari sisi produktivitas akan sangat besar. Ya. Dalam konteks realnya misalkan ada koperasi di Bandung itu namanya BMT Icon ya, BMT Icon atau di yang besar mungkin BMT Icon ya. BMT Icon itu sudah punya mobile banking. Nah, transaksinya melalui saya juga investasi dari Cianjur nih, dari Cianjur saya nyimpan di situ 200 juta tanpa datang ke situ. Saya ngecek tiap harinya lihat mobile banking misalkan. Pasti itu karena orang lebih praktis, anggota lebih praktis, konsumen lebih praktis, uang yang terkumpul dari mereka pasti lebih besar. Kalau uang yang terkumpul besar, kemudian outstandingnya besar, pasti profitnya lebih besar. Operasi yang lain yang tidak banking tidak bisa melakukan penghimpunan dana secara digital, secara online, sehingga dana yang terkumpul kecil, tabungan dari anggota kecil, akibatnya outstanding juga kecil, laba juga kecil. Jadi yang namanya online digital pasti akan menambah daya layanan lah dari koperasi, dari bisnis koperasi kepada anggotanya, sehingga anggota lebih percaya, anggota lebih bisa berpartisipasi baik dalam transaksi maupun dalam simpanan kepada koperasinya. Jadi pasti akan lebih besar. Ada riset, ada juga prakteknya kayak gitu. Ya memang yang digital sekarang sedang naik daun ya, sedang punya posisi yang bagus. Ya, baik-baik. Artinya menurut pengamatan ya Pak di perjalanan, karena Bapak main praktis juga real di lapangan, itu memang ada opportunity besar di konteks koperasi, khususnya di produk-produk ataupun dengan metode digital dibanding konven. Artinya yang disusun atau yang dicanangkan STEB itu kan dari Prof itu dari awal ke arah digital Pak, koperasi digital itu sudah menjawab pasar mungkin ya di keadaan zaman sekarang gitu Pak Herlan. Ya, kalau dari awal sudah diarahkan digital itu bagus. Hanya tadi tata kelolanya dari awal harus dirapikan, konsepsionalnya tadi harus dirapikan, institusional dirapikan. Jadi kalau dari awal sudah jelas aturan mainnya, ketika masuk ke pasar itu punya tata kelola yang bagus sehingga nanti bisa terhindar dari berbagai risiko bisnis lah. Karena bisnis itu kan pasti bicara banyak risiko. Ada peluang tapi di situ ada risiko kan. Bagaimana risiko kita bisa hadapi kan, maka diantaranya adalah dari awal, sejak awal tata kelolanya harus tertib, harus rapi. Ya, baik. Ini ada satu pertanyaan nih dari peserta kita, Pak Herlan. Di era digital ini, apakah bisa koperasi bersaing dengan yang lain? Karena yang terlihat justru saat ini koperasi seolah-olah ditinggalkan atau sedikit peminatnya. Boleh ke Prof dulu untuk menjawab ya Prof. Ini pertanyaan dari peserta Prof. Jadi artinya ya kalau persaingan itu tidak bisa dihindari gitu ya. Dari masing-masing koperasi bisa bersaing, tapi persaingan itu bukan persaingan saling menjatuhkan, persaingan untuk ya buat kebajikan ya, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu tidak jadi masalah ya. Sebab justru dengan adanya kayak gitu akan mendorong kita berpikir lebih keras. Nah, dengan berpikir sehingga yang oleh itu ya manfaat itu nggak apa-apa ya. Jadi koperasi tidak usah. Ya, baik. Pak Herlan, apa betul tadi bahasan pertanyaan itu kan seolah ditinggalkan atau sedikit peminatnya? Memang seperti itu real di lapangannya atau memang itu tuh asumsi saja Pak Herlan? Ya, anggota koperasi yang tidak bisa beradaptasi dengan tren pasar, dengan tren konsumen, dengan tren anggota, perilaku anggota pasti ditinggalkan. Ya, pasti ditinggalkan. Misalkan koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi simpan pinjamnya nggak punya perangkat digital, store harus langsung datang, tidak bisa transfer, gitu ya. Atau mengambil tabungannya harus langsung datang, tidak bisa ditransfer. Nah, itu pasti akan banyak ditinggalkan. Ya, akan ditinggalkan. Makanya kuncinya koperasi termasuk pelaku ekonomi yang lain, kuncinya adaptasi. Sekarang ini kan perkembangan begitu pesatnya. Saya beberapa teman sebelumnya pernah menyampaikan seperti di lampu merah. Jadi orang lain bergerak ketika lampunya hijau, orang lain bergerak maju, kita tetap diam, nggak beradaptasi, nggak bergerak, sama dengan kita berjalan mundur. Jadi kalau yang pelaku ekonomi yang lain beradaptasi dengan perubahan digital, koperasi diam, koperasi itu sedang mengumpulkan diri gitu. Nanti menuju nanti akan punah, ya akan punah kalau nggak menyesuaikan diri pola bisnisnya. Prinsipnya tetap koperasi, kemudian model bisnisnya tetap koperasi, tapi dia harus beradaptasi dalam hal kegiatan bisnisnya, layanannya harus sesuai dengan karakteristik konsumen masa sekarang, gitu.
Baik. Satu lagi nih ya, ada satu pertanyaan lagi. Untuk kedua pembicara juga. Ini ada korelasinya katanya itu kan dari peserta itu ada korelasinya mahasiswa dalam bisnis digital atau koperasi digital, cuman menyesuaikan kesimpulannya ini karena panjang ketikanya, menyesuaikan seperti apa nih terhadap silabus yang ada di perkuliahan katanya Prof dan Pak Herlan ya, karena kalau perkuliahan kan intinya sudah mengikuti ritme aturan mainnya seperti itu kurikulumnya, sedangkan digital itu adalah ilmu yang baru lah, ilmu yang lain di luar kurikulum, bisa jadi kurikulum kampus. Ini apa yang dilakukan STEBI sebagai sebuah kampus gitu ya Prof. Untuk ke Pak Herlan mungkin apa katanya yang diinginkan yang harus dilakukan mahasiswa kalau di kampus itu tidak ada pembekalan di bidang digital gitu. Ya, kurikulum kita itu pertama kalau koperasi kedua dan juga sistemnya digital ya, tentu saja mata kuliah IT itu ya ditingkatkan. Kalau perlu yang tadi yang hanya 2 SKS misalnya sekarang jadi 4 SKS. Yang kedua mata kuliah koperasi dan kewirausahaan seperti Bapak katakan, kita akan berusaha ditambah, bukan hanya 2 SKS, tapi jadi misalnya dua mata kuliah digabungkan jadi 8 SKS. Yang di dalamnya itu ya sebagian untuk teori, sebagian jadi praktek itu jangan sambil merluakan. Ya. Karena memang kadang-kadang mahasiswa itu ada yang namanya kuliah kerja, tapi nggak lama. Itu proses menteri pendidikan sekarang. Jadi yang namanya bukan hanya 1-2 bulan, ya, 2 semester, 1 tahun itu, 2 bulan saja ya. Jadi ya dibimbing, kemudian ya kerjanya jangan dibiarkan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Kalau Pak Herlan lebih, ini Pak pengalaman Bapak atau saran Bapak, apa katanya kalau yang harus dilakukan mahasiswa, kalau seandainya nih di satu perguruan tinggi itu tidak memfasilitasi untuk concern di bidang digitalnya justru. Gimana Pak? Ya, kembali ke mahasiswanya masing-masing ya tentu kalau kelembagaannya tidak memfasilitasi secara individu ya kita harus mengimprove diri gitu kan, mengimprove diri, cari komunitas, cari entitas di luar yang bisa mensupport kompetensi kita sesuai dengan tren yang ada gitu. Kalau di kampus tidak ada, di luar sana banyak komunitas-komunitas yang memfasilitasi, atau enggak media online juga banyak ya yang bisa kita pelajari di YouTube, di mana banyak tutorial yang bisa membuat kita terampil dalam bidang digital. Jadi melalui komunitas atau melalui media-media online yang bisa kita pelajari, kita mengimprove secara mandiri. Ya, artinya kembali ke personalnya ya, bagaimana dia ikhtiar maksimal mencari sumber ilmu gitu ya. Walaupun koperasi betul Pak ya, bisa saja jadi inkubator awal untuk koperasi itu mendidik seorang itu menjadi ahli digital juga di konteks koperasi, bisa jadi seperti itu Pak ya di bidang koperasinya ya. Betul. Baik, sebelum ditutup nih ada tambahan dari Pak dosen yang lain kah? Ada yang bisa sharing sesuatu atau menambahkan sesuatu? Karena kita alhamdulillah sudah mau memasuki maghrib, terasa nih dengan ilmu-ilmu yang tadi, ilmu-ilmu yang bergizi semua ya sumber ini, dan itu bukan hanya teoritis kalau kita simak, justru ini menggiring terhadap satu paradigma awal tentang koperasi digital, dan tidak hanya itu ternyata sudah ada inkubator awal ataupun nanti kalaupun mahasiswa yang sudah masuk dan yang akan masuk, STEBI ini memfasilitasi juga ternyata realnya bagaimana konsep-konsep berkoperasi dalam konteks usaha digital ya. Ini yang kita apresiasi ini. Ada tambahan dari dosen yang lain, dari Pak Didin barangkali Pak, ada yang mau disampaikan? Nah, ini cukup ya, sudah maghrib nih. Oh iya, siap ya, Pak. Kelihatannya sudah maghrib. Siap. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Prof sama ya. Pak Samsar. Ya. Baik, gimana Pak Didin? Maaf kepotong sama saya, gimana Pak? Ya, terima kasih atas pemberian materi dari Prof juga dari yang lainnya, dan juga kepada moderator yang cukup mengedukasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas partisipasinya. Mudah-mudahan ke depannya waktunya kita agak lebih luang lagi. Terima kasih banyak Pak Prof dan Pak Herlan sebagai narasumber. Sehat selalu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kedua pembicara. Teman-teman pula yang ikut, alhamdulillah hari ini banyak juga yang calon mahasiswa mengikuti, lebih mengenal. Artinya
belum tahu kampusnya karena banyak rata-rata kalau yang dari MUI, tapi banyak pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan salah satu pertanyaan dari benak teman-teman yang calon mahasiswa yang mau kuliah bisa terjawab tentang seperti apa STEBI, orang-orangnya minimal propnya sudah dikenal dan ada beberapa dosen pun yang sudah dikenal. Bagi mahasiswa yang sudah masuk dan sedang mengikuti perkuliahan yang akan masuk ke semester berikutnya, mudah-mudahan menjadi tambah semangat karena ini akan kita selalu hadirkan pembekalan keilmuan di luar kampus yang mudah-mudahan nantinya lebih mengerucut dengan pelatihan digital, pelatihan-pelatihan bisnis digital dan sebagainya yang lebih mengerucut kepada lapangan. Demikian, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ya, kader Bapak yang terbaik ini sudah heran ya. Terima kasih Pak. Ya, baiklah kita tinggalkan Pak Rubin.